yang selalu bersemangat untuk melebatkan cabai hanya menggunakan micin. Yang sudah menonton video sebelumnya, terima kasih. Memang cabai akan lebat dengan menggunakan micin atau MSG. Jadi videonya sudah kami ulas. Jadi di sini ada yang harus kita perhatikan dan harus wajib tahu untuk yang sering menggunakan micin untuk melebatkan cabai. Ya memang selain lebih hemat, lebih murah, menggunakan micin ini terbukti lebih efektif juga. Karena untuk kita yang menanam cabai dengan skala kecil maupun skala menengah, itu micin sangat-sangat hemat dan sangat-sangat manjur untuk melebatkan cabai sehingga hasil cabai berlimpah seperti ini. Nah, di sini ada yang harus kita ingatkan kembali dalam menggunakan micin terhadap tanaman cabai, di mana dosis harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang masih bingung, saya ulas singkat di video ini. Tapi kalau mau ingin lebih lengkap, silahkan cek video di bawah deskripsi video ini. Ada kami cantumkan video panjangnya tentang menggunakan micin beserta dosisnya. Nah, jadi yaitu kan campurkan 1-2 sendok makan micin ke dalam 10 liter air ya, 10 liter air. Setelah larut itu langsung kita siramkan. Nah, setiap batangnya itu bertahap, dari mulai setengah gelas dahulu. Nah, barulah bertahap nanti menjadi 1 gelas, tergantung tanamannya umur berapa. Nah, jadi dosis itu rasanya sudah cukup panjang kita bahas di video sebelumnya, dan penggunaannya pun sangat mudah dan efektif. Nah, tapi yang harus kita ingatkan di sini, kalau kita menggunakan micin untuk cabai itu harus diperhatikan sebelum panen, itu harus dihentikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada efek juga terhadap seperti rasa atau kualitas kesegarannya. Jadi di sini memang betul cabai itu akan lebat dan ini, cuman untuk kesegarannya memang agak terpengaruh apabila micinnya kita berikan terlalu berlebihan. Jadi di sini manfaat micin memang sangat banyak. Manfaatnya saya jelaskan lagi, yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman secara vegetatif maupun generatif. Ini sangat ampuh sebetulnya. Nah, bisa memicu pertumbuhan bunga dan batang sebetulnya. Jadi bunga akan selalu muncul dan buah pun tidak putus hanya menggunakan micin ini. Nah, selanjutnya adalah membuat daun itu lebih kuat, tidak mudah rontok. Nah, meningkatkan produksi cabai sehingga buah cabai pun bisa panen setiap hari kalau untuk konsumsi sendiri ya. Nah, untuk kerontokan daun pun bisa kita minimalisir menggunakan micin ini. Nah, membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit apabila kita gunakan juga dan kita gabungkan dengan pestisida alami. Ini sudah sangat-sangat efektif sekali, sehingga pestisidanya alami dan pupuknya pun cukup menggunakan micin. Ini sangat-sangat hemat di kantong dan bisa untung berkali-kali lipat untuk yang mau menanam cabai dengan skala kecil atau menengah. Nah, di sini biasanya kan kalau pestisida alami itu decis kalau untuk yang kimia, tetapi kami bisa menekan biaya itu hanya menggunakan pestisida alami. Nah, di sini ada yang ingin dibahas pestisida alami itu, tolong komentar banyak-banyak apabila video ini tembus di atas 3.000 views atau minimal 3.000 views, itu akan kami buatkan video panjang tentang membuat pestisida alami. Nah, untuk ini penggunaannya sudah saya jelaskan. Untuk efeknya, nah itu ya tadi kesegarannya yang mungkin terpengaruh apabila seminggu sebelum panen, usahakan jangan diberikan micin. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri ya tidak masalah sebetulnya, tetap kita berikan itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kalau seminggu sekali ya dosisnya dikurangin. Nah, itu kalau ada yang masih bingung juga silahkan komentar saja di bawah video ini, akan saya balas satu persatu tentang tanaman cabai menggunakan micin ini. Nah, jadi hasil untuk tanaman cabai kita sangat berlimpah dan sangat-sangat hemat di kantong, tetapi untung berkali-kali lipat. Nah, di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya
jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Dan